Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang tentunya menarik lagi, yaitu mengenai Kristen mabuk agama. Maksudnya apa, Pak? Kristen mabuk agama? Ya, sebenarnya fenomena mabuk agama bisa saja dialami oleh pemeluk agama manapun. Tapi kali ini saya hanya membahas mabuk agama yang di kalangan orang Kristen saja, ya. Jadi begini, yang dimaksud dengan mabuk agama panjanglah definisinya, tapi saya bikin sederhana saja ya. Mabuk itu adalah sesuatu kondisi yang membuat kita jadi tidak sadar. Misalnya gini deh, kalau kita kebanyakan minum minuman keras sehingga kita jadi mabuk, kan, tidak sadar diri. Atau kita menyukai suatu makanan berlebihan gitu ya. Apa misalnya durian. Duriannya sih oke gitu, tapi kalau Anda kebanyakan sehingga menjadi mabuk durian gitu ya, sehingga Anda bisa mual-mual dan segala macam gitu ya. Nah, itu mabuk. Nah, terus apa hubungannya, Pak, mabuk dengan mabuk agama? Nah, mabuk agama, ya memang kalau Anda cari definisinya yang baku, agak sulit ya. Jadi, tolong disimak saja. Jadi begini, mabuk agama adalah suatu kondisi di mana seseorang, apapun itu agamanya, tapi kali ini kita hanya berbicara mengenai di agama Kristen, yang membuat orang itu memposisikan agamanya malah lebih tinggi gitu dari Tuhannya. Nah, mungkin terdengar agak aneh, tapi dengarkan dulu ya. Iya, jadi orang kalau beragama harusnya kan yang pentingnya itu Tuhannya gitu ya. Tapi ini dia mementingkan agamanya. Maksudnya apa sih, Pak? Gini, saya kasih contoh ya, dari yang kecil sampai yang besar, supaya Anda bisa menangkap esensi yang saya maksud dengan mabuk agama. Kita orang Kristen misalnya pasti punya kebiasaan sebelum makan berdoa, ya kan? Mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan buat kita santap. Nah, kalau ada orang misalnya setelah dia makan kemudian dia seperti setengah kaget gitu ya, dia bilang, "Astaga, saya belum berdoa tadi. Wah, saya berdosa." Pokoknya dia seperti stres gitu ya. Waduh, makanan ini belum disucikan. Waduh, nanti saya sakit ini, misalnya. Nggak lama kemudian kebetulan dia sakit gitu ya. Kemudian dia percaya bahwa sakitnya itu karena tadi dia makan belum berdoa. Padahal agama Kristen itu tidak pernah mengajarkan kalau orang makan lupa berdoa, dia harus jadi sakit. Nggak ada kan? Jadi dia pakai definisinya sendiri karena sudah mabuk sama agamanya, kekristenannya yang dia imani lah, sebut saja, walaupun imani itu juga harus kita teliti ya, kan sering saya bahas ya. Itu menjadi sesuatu pegangan hidupnya tanpa dia melihat apakah itu benar atau tidak. Pokoknya bagi dia kalau makan harus berdoa. Oke. Kalau tidak berdoa, berdosa,
makanannya tidak diberkati, bisa mengundang penyakit. Oke? Kemudian, orang Kristen biasanya bangun pagi, doa pagi, gitu kan ya. Nah, satu ketika orang ini karena mungkin semalam dia begadang, mengerjakan tugas. Kalau dia mahasiswa mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan pagi ini di kampus misalnya, begitu bangun agak siang, dia buru-buru gosok gigi, mandi, langsung buru-buru dia ke kampus. Di perjalanan, mau itu ke kampus kah atau ke kantor kah, dia baru sadar, astaga, saya lupa doa pagi. Di situ dia seperti sedih, merasa berdosa, dan dia khawatir hari-hari atau hari itu deh ya, yang akan dia jalani entah itu di kampus atau di kantor, pasti akan berhadapan dengan sejumlah masalah karena pagi tadi dia lupa doa pagi. Betul, orang Kristen yang benar ya, dia bangun pagi, dia berdoa dulu gitu ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mencari Tuhan. Oke, itu satu kebiasaan yang bagus. Tetapi ketika Anda secara tidak sadar, misalnya Anda lupa doa pagi, dan itu Anda yakini akan menjadi kutuk bagi Anda di hari itu sudah masuk mabuk agama. Saya bukan berkata bahwa doa pagi tidak penting. Oh, penting doa pagi. Tapi kalau sudah mengkultuskan doa pagi itu sendiri ketimbang Tuhannya, nah ini ya yang mabuk agama. Karena kelebihan gitu kadarnya gitu ya. Sehingga dia mabuk dalam arti kata bukan mabuk teler gitu ya. Mabuk dalam arti kata di sini suatu pikiran yang membuat dia jadi halusinasi. Apalagi? Karena dia tadi buru-buru lupa doa pagi, juga lupa buka Alkitab, lupa baca Alkitab. Padahal sebelumnya dia punya kebiasaan doa pagi, baca Alkitab, ya, kemudian baru ke kampus atau ke tempat kerja. Di situ baru dia sadar juga, astaga, selain saya lupa berdoa, saya juga lupa baca Alkitab tadi pagi karena saya terburu-buru, karena semalam tidur sampai jam 2 pagi. Tadi pagi bangun sudah agak telat, buru-buru mandi, lupa doa, lupa baca Alkitab. Kemudian dia sedih sehingga dia takut hari itu akan menjadi hari yang buruk bagi dia. Dan kebetulan hari itu jadilah hari yang buruk bagi dia. Entah karena kenapa, nggak tahu gitu ya. Akhirnya dia makin meyakini kalau dia lupa doa pagi, lupa baca Alkitab, maka sesuatu yang buruk terjadi atas diri dia. Sekali lagi, saya bukan bilang bahwa doa pagi atau baca Alkitab tidak penting. Oh, itu penting. Itu bagian dari kehidupan orang Kristen. Tetapi jika itu sudah menjadi sesuatu yang mendominasi kehidupan Anda, dan Anda salah pengertian terhadap ini, Anda sudah mabuk agama. Apalagi? Misalnya, Anda orang Kristen dari denominasi ada sebutnya, saya nggak usah sebut nama ya. Kemudian Anda punya teman di kantor, orang Kristen juga tapi dari denominasi B. Beda kan denominasi? Anda tahu dong di kekristenan itu ada denominasi, misalnya Protestan. Protestan pun terbagi-bagi, ada Baptis, ada Pantekosta gitu ya. Ada macam-macam lah. Anglikan, banyak lah, ya, nggak usah disebutkan satu persatu. Nah, orang yang mabuk agama merasa denominasinya paling benar, paling hebat, paling tepat. Sedangkan temennya yang padahal sesama Kristen tapi dari denominasi B nggak tepat, melenceng, nggak bakal masuk surga, dan segala macam. Ketimbang mereka saling mengasihi, nah orang yang mabuk agama, sebut saja yang denominasi A itu, selalu memandang orang yang denominasi B ini
selalu brengsek meskipun Kristen nggak benar. Bahkan dia berkepentingan terus menyerang temannya ini, atau bahkan pendeta dari temannya ini. Dibicarakan terus di media sosial bahwa ajaran dari pendetanya dari denominasi ini nggak benar. Mungkin saja pendetanya nggak benar, tetapi kita nggak perlu juga gitu ya, setiap hari menyerang orang ini yang denominasinya berbeda. Sekali lagi, meskipun ini melenceng, kita tahu ini melenceng, oke lah sekali dua kali kita bicarakan ya, kita memberikan masukan misalnya. Tetapi bukan setiap hari harus dibully, setiap hari harus disudutkan, bahkan terus dibuat supaya seluruh dunia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang melenceng. Padahal belum tentu denominasinya dia, kita sebut jangan denominasinya deh ya, pendeta di denominasinya dia tepat juga. Tentu pasti ada kekurang tepatannya juga. Nah, hal-hal seperti ini sangat menyedihkan gitu ya. Padahal sesama Kristen, tetapi gara-gara denominasinya beda, hubungan kerja atau hubungan pertemanan jadi terganggu. Pernah nggak Anda ketemu orang begini menanya, Anda orang Kristen? Iya, sama, saya juga orang Kristen. Anda gereja di mana? Di Anu. Oh, itu denominasi B kan? Iya. Oh, kalau saya di sini denominasi A. Oh, kalau B ini kurang bagus tuh karena gini-gini misalnya gitu ya. Dan itu menjadi pembicaraan setiap hari ketimbang membicarakan Tuhannya ya, yang padahal sama, tetapi aduh. Terus setiap hari membuli orang yang denominasinya beda. Bahkan kalau bisa orang ini tidak mau bergabung ke denominasinya dia buat supaya orang ini hidupnya tidak nyaman. Nah, inilah mabuk agama. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh mabuk agama yang lain. Sehingga bisa juga karena beda denominasi misalnya, dia berusaha supaya orang ini kalau tidak mau menerima denominasinya dia, atau bahkan kalau nggak mau pindah gitu ke denominasinya dia buat orang ini hidupnya setiap hari susah. Kalau dia perlu bantuan nggak ditolong sama ini. Kalau dia lagi kesusahan disyukurin sama orang ini. Nah, lu salah sendiri kenapa lu di denominasi B. Coba lu kalau di denominasi A, pasti lu nggak susah. Nah, ini sudah mabuk agama. Bukan Tuhannya yang didiskusikan atau dituju gitu ya. Tapi denominasinya gitu. Nah, lucunya juga ada orang yang denominasinya sama. Sama-sama denominasi A. Tapi yang satu di gereja X, satu di gereja Y. Denominasinya sama. Sama, tapi gerejanya beda. Tetap saja, meskipun lu denominasinya A seperti aku, tapi gerejamu itu enggak benar. Gereja gua dong paling benar. Nah, ini juga mabuk agama. Ya, oke deh, ada misalnya gereja tertentu yang mungkin dia menyimpang, ya. Tetapi bukan berarti hal itu yang harus menjadi sebuah alat yang dipakai oleh orang ini untuk terus menyudutkan orang ini. Ketimbang dia bersama-sama misalnya mendiskusikan mengenai Tuhan yang benar bagaimana, ajaran Kristen yang benar bagaimana gitu ya. Bagaimana mengasihi sesama, mengasihi musuh juga gitu ya. Malah ini cari musuh. Cari musuh. Dan yang menyedihkan pula, denominasinya sama, gerejanya sama. Nah, ini lebih sadis nih. Tapi karena pandangan hidup orang ini beda dengan dia, ya, wah dengan segala macam dipakai sama orang ini seakan-akan
Kamu menerima ajaran agama Kristennya nggak utuh. Ya, kemudian segala macam dicari-cari untuk menjatuhkan orang ini. Yang orang ini tidak lakukan disebut dia lakukan. Sebut saja difitnah. Ini udah mabuk agama. Jadi saya bisa mengatakan mabuk agama itu juga karena orang ini punya kepentingan tertentu. Sehingga dia memakai kedok agamanya itu untuk kepentingan dia, dalam hal ini menjatuhkan orang ini. Tadi denominasinya sama, gerejanya pun sama. Tapi dia sudah mabuk agama, merasa dialah yang paling bisa mengerti ajaran di gerejanya itu ketimbang dia, meskipun gerejanya sama. Wah, ini kan lebih sadis. Nah, inilah contoh-contoh mabuk agama yang pernah, bahkan kadang sering saya temukan. Apalagi di dunia maya, ya. Bisa itu di Instagram kah, bisa itu di Facebook. Kita lihat ada bahkan kelompok pendeta yang setiap hari kerjaannya, terus menyerang ya pendeta dari gereja lain. Setiap hari. Kerjanya selalu membicarakan pendeta dari gereja lain. Bahkan ada juga yang membicarakan temannya atau bahkan pendetanya dari gereja yang sama. Kan lucu gitu ya. Katanya orang Kristen gitu ya, musuh saja harus dikasihi. Lah ini yang sudah satu gereja pun kalau bisa ditindas. Inilah mabuk agama. Jadi kalau tadi saya bilang di awal bahwa mabuk agama adalah suatu kondisi yang membuat orang mabuk tidak sadar, ya, karena dia lebih mengutamakan agamanya ketimbang Tuhannya. Nah, inilah mabuk agama. Yang tadi adalah contoh-contohnya. Oke? Mungkin definisi dan contoh-contoh saya belum begitu komprehensif. Tapi setidaknya saya yakin Anda sudah bisa menangkap apa yang saya maksud dengan mabuk agama. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.